Selamat siang, perkenalkan nama saya Luciana dengan NIM 1903300104, Prodi Pendidikan Matematika semester 6, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan membahas materi tentang teorema translasi untuk memenuhi mata kuliah geometri transformasi dengan dosen pengampu Ibu Uli Hidayati, S.Mat, NPD. Di sini saya akan membahas 3 teorema. Yang pertama, teorema 7.1, yang kedua, teorema 7.5, dan yang ketiga, teorema 7.7. Sebelum kita masuk pada pembuktian, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang definisi translasi. Definisi translasi: suatu pemetaan S disebut geseran atau translasi apabila terdapat suatu ruas garis berarah atau vektor AB sedemikian sehingga untuk setiap titik P dalam bidang V berlaku SP sama dengan P aksen dengan vektor PP aksen sama dengan vektor AB. Selanjutnya, geseran dengan vektor AB dinyatakan sebagai SAB atau geseran AB. Karena pengertian geseran didasarkan pada vektor, maka didapat suatu teorema 7.1. Jika geseran AB sama dengan geseran CD, jika dan hanya jika vektor AB sama dengan vektor CD. Nah, di sini kita akan membuktikan dengan pembuktian langsung, karena menggunakan pembuktian jika dan hanya jika berarti kita membuktikan dua arah, yaitu dari arah kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Yang pertama kita tunjukkan geseran AB sama dengan geseran CD, maka vektor AB sama dengan vektor CD. Kita mulai dengan membuktikan dari arah kiri ke kanan. Di sini kita punya SAB sama dengan SCD. Misalkan SAB ini memetakan titik P ke P aksen, maka berdasarkan definisi kita dapatkan kalau vektor P aksen akan sama dengan vektor AB. Selanjutnya kita misalkan geseran CD itu memetakan ke titik Q ke titik Q aksen, maka dengan definisi yang sama kita dapatkan vektor Q aksen akan sama dengan vektor CD. Nah, berdasarkan pernyataan kita SAB sama dengan SCD, maka kita dapatkan kalau vektor P aksen sama dengan vektor Q aksen. Dan ini terjadi jika dan hanya jika vektor AB sama dengan vektor CD. Jadi terbukti untuk pernyataan tersebut. Kita lanjut pada pembuktian kedua, dari arah kanan ke arah kiri. Kita mempunyai vektor AB sama dengan vektor CD, maka geseran AB sama dengan geseran CD. Kita mulai dengan mengambil titik P sebarang pada bidang. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan kalau geseran AB jika P digeser dengan geseran AB sama dengan P digeser dengan geseran CD. Misalkan geseran AB memetakan P ke P1, sementara geseran CD dia memetakan P ke P2. Nah, karena geseran ABP
itu sama dengan P1, itu berarti vektor PP1 akan sama dengan vektor AB. Selain itu, karena geseran CD memetakan P ke P2 itu berarti vektor PP2 itu akan sama dengan vektor CD. Nah, karena kita punya pernyataan vektor AB sama dengan vektor CD, itu berarti ini akan sama. Atau vektor P1 sama dengan vektor PP2. Dari sini akan terjadi jika dan hanya jika P1 sama dengan P2. Nah, apa akibatnya? Akibatnya itu akan mengakibatkan geseran AB sama dengan geseran CD. Karena kita sudah bisa membuktikan kedua arah, berarti pernyataan kalau geseran AB sama dengan geseran CD sama dengan jika dan hanya jika vektor AB sama dengan vektor CD. Teorema 7.5. Teorema 7.5 ini menyatakan geseran merupakan isometri. Sebelum kita membuktikan teorema 7.5 ini, kita harus tahu dulu apa itu isometri. Nah, isometri merupakan sebuah transformasi di mana transformasinya itu bersifat mempertahankan jarak. Maksudnya adalah jika A ditransformasikan ke A aksen dan ada transformasi B ke B aksen, maka bersifat isometri. Artinya jarak A ke A aksen sama dengan B ke B aksen. Kita akan membuktikan teorema ini untuk geseran. Nah, kita mulai dengan memisalkan geseran AB itu memetakan P ke P aksen dan Q ke Q aksen. Ini berarti P aksen akan sama dengan Q aksen dan akan sama dengan AB panjangnya. Di sini kita akan tunjukkan kalau P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Kita akan memandang dua kasus. Kasus yang pertama yaitu P aksen Q aksen dia tidak segaris. Maka berdasarkan teorema 7.2 teorema 7.2 kita lihat itu Q aksen P dia itu harus merupakan sebuah jajaran genjang. Nah, karena dia merupakan jajaran genjang, kita perhatikan gambar ini, itu berarti panjang PQ akan sama dengan panjang P aksen Q aksen. Berdasarkan ini, pernyataan kita terbukti untuk kasus kalau P aksen tidak segaris. Selanjutnya untuk P aksen Q segaris, maka kita lihat ini berarti jika ketiganya segaris, maka Q aksen juga akan terletak pada garis yang sama. Perhatikan gambar P aksen akan sama juga untuk Q aksen. Kita lihat bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan P Q aksen dikurang dengan P aksen. Sementara untuk P Q aksen sendiri dia sama dengan PQ tambah Q aksen. Nah, karena kita punya tadi P aksen sama dengan Q aksen, ini bisa kita ganti sehingga akan habis.
key action akan habis dengan key action. Jadi P action key action sama dengan P key. Dari pembuktian kedua kasus tersebut, kasus yang pertama dan yang kedua, dapat dibuktikan bahwa geseran merupakan isometri. Selanjutnya kita masuk pada teorema yang ketiga, yaitu teorema 7.7. Hasil kali dua geseran. Teorema 7.7 menyatakan bahwa hasil kali dua geseran AB atau SAB dengan geseran CD merupakan geseran PQ atau SPQ dengan vektor PQ sama dengan vektor AB plus vektor CD. Kita lihat pembuktiannya. Pertama, kita lihat vektor-vektor yang dibutuhkan. Bisa kita lihat pada gambar. Ada vektor pertama, ada vektor AB, vektor CD, vektor PQ, merupakan hasil dari penjumlahan dari kedua vektor itu, vektor AB, vektor CD, dan vektor PQ. Kita mulai pembuktiannya. Kita ambil sebarang titik T dalam bidang. Di sini geseran AB memetakan T ke T aksen. Ini berarti vektor T aksen sama dengan vektor AB. Selanjutnya, geseran CD memetakan T aksen ke T double aksen dengan vektor T aksen T double aksen sama dengan vektor CD. Maka hasil kalinya atau komposisinya akan dijabarkan sebagai berikut. Di mana dari sini kita tahu bahwa vektor T aksen T double aksen sama dengan vektor T aksen plus vektor T aksen T double aksen. Ini merupakan definisi dari vektor. Sehingga kembali lagi tadi kita punya vektor AB plus vektor CD, yang mana vektor AB plus vektor CD sama dengan vektor PQ. Vektor AB plus vektor CD sama dengan vektor PQ. Berdasarkan pembuktian tersebut, kita bisa menyimpulkan kalau geseran PQ, kita buktikan kalau geseran PQ merupakan sebuah geseran lagi dengan vektor PQ sama dengan vektor AB plus vektor CD. Maka terbukti. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang ketiga teorema tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat siang.